Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Listiana akan membahas mengenai berikut ini. Persebaran negara maju dan negara berkembang akan kita bahas, tetapi setelah ada pertanyaan berikut ini. Siapkah Indonesia menjadi negara maju? Nanti akan kita bahas ya teman-teman. Mengenai peta konsep negara maju dan negara berkembang, pengertian negara maju dan berkembang, ciri-ciri negara maju dan negara berkembang, beberapa negara maju dan negara berkembang. Itu peta konsep. Adapun pengertian negara maju adalah negara yang sudah berhasil dalam proses pembangunannya, sedangkan negara berkembang adalah negara yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Terdapat contohnya seperti itu gambarannya. Adapun karakteristik dan persebaran negara berkembang dan negara maju meliputi indikator negara maju. Pendapatan per kapita merupakan indikator terpenting dalam mengukur tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara. Sebuah negara dikatakan makmur apabila rakyatnya memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Tingkat kesejahteraan rakyat suatu negara dapat dilihat dari angka kemiskinan. Suatu negara dikatakan makmur atau sejahtera apabila rakyatnya yang hidup miskin berjumlah sedikit. Salah satu ciri yang membedakan antara negara maju dan negara berkembang adalah tingkat pengangguran. Di negara maju umumnya tingkat penganggurannya tinggi. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan di negara maju umumnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan rendah. Hal ini disebabkan penduduk mampu membeli makanan yang bergizi, pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang memadai. Indikator negara berkembang biasanya tingkat penganggurannya tinggi, dan negara berkembang angka kematian bayi dan ibu melahirkan relatif tinggi. Terdapat ciri-ciri negara maju dan negara berkembang menurut Ruang Guru. Negara maju, tingkat pertumbuhan penduduk yang rendah, kesempatan kerja yang memadai, mata pencarian mayoritas di bidang industri, pendapatan per kapita tinggi, tingkat pendidikan tinggi, tingkat kesehatan tinggi, teknologi lebih maju. Sedangkan negara berkembang, tingkat pertumbuhan pendudukan yang tinggi, tingkat pengangguran tinggi, mata pencarian tergantung di sektor pertanian, pendapatan per kapita rendah, tingkat kesehatan rendah, dan teknologi kurang maju. Contoh negara maju dan negara berkembang sebagai berikut. Contoh negara maju, Belanda, Australia, Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Sedangkan negara berkembang, Argentina, Mesir, India, Indonesia, dan Timur Leste. Berikut adalah gambaran negara maju dan negara berkembang, beserta contohnya. Otomatis berbeda kondisi alamnya. Tidak hanya itu, banyak pertanyaan tentang Indonesia negara maju berkah atau musibah. Indonesia bukan lagi negara berflowers. Indonesia jadi negara maju, apakah iya? Akhirnya Indonesia masuk daftar negara maju. Sudah layakkah Indonesia dikatakan sebagai negara maju? Pertanyaan yang begitu banyaknya tertuju kepada Indonesia. Akan kita jawab. Negara maju adalah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang merata serta standar hidup yang tinggi. Pada tanggal 10 Februari, Amerika Serikat mengumumkan Indonesia bersama 127 negara lain menyandang status baru sebagai negara maju versi Amerika Serikat. Siapkah Indonesia diperlakukan sebagai negara maju? Menurut Kompasiana, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, telah mengambil kebijakan yang cukup mengejutkan. Bagaimana tidak, Presiden US melalui kantor perwakilan perdagangan atau Office of the US Trade Representative di Organisasi Perdagangan Dunia mengeluarkan Indonesia secara mendadak dari kelompok negara berkembang bersamaan dengan 24 negara lainnya. Indonesia memang tidak sendiri menjadi negara maju. Negara lain seperti Cina, India, Afrika Selatan, Brazil, Malaysia adalah beberapa contoh negara yang juga termasuk dalam daftar dicoret dari negara berkembang. Realitas yang tidak bisa dihindari,
Melihat realitas lapangan yang ada, Indonesia sebenarnya masih masuk dalam kategori negara berkembang. Untuk bisa dikategorikan menjadi negara maju, ada beberapa hal yang belum dapat dipenuhi oleh Indonesia. Di antaranya adalah pendapatan per kapita di Indonesia yang masih jauh dari kategori Indonesia maju. Berdasarkan indikator World Bank, negara maju memiliki pendapatan nasional bruto per kapita sebesar 12.375 US dollar, sedangkan Indonesia baru mencapai 4.174,9 US dollar per kapita pada tahun 2019. Dari sini saja Indonesia masih belum memenuhi standar sebagai negara maju. Bukan hanya pendapatan per kapita saja yang harus dilihat, namun dari segi pendidikan, penguatan sumber daya manusia yang harus dipenuhi melalui pendidikan riset, program kesehatan dan perlindungan sosial juga harus menjadi tolak ukur Indonesia berstatus sebagai negara maju. Alasan Indonesia naik level sebagai negara maju. Sebenarnya perubahan status Indonesia menjadi negara maju menjadi tanda tanya besar. Apa yang menjadi alasan Presiden US menaikkan level Indonesia menjadi negara maju? Ada dua alasan yang menjadi dasar Presiden US mencoret Indonesia dari negara berkembang. Pertama, Indonesia masuk dalam keanggotaan G20, di mana dikatakan bahwa anggota dari G20 ini adalah negara-negara dengan ekonomi besar. Alasan yang kedua disebutkan karena Indonesia memiliki pangsa pasar ekspor di atas 0,5%, bahkan sekarang hampir mendekati 1%. Sebenarnya, dua indikator ini belum cukup kuat untuk membuat Indonesia menjadi negara maju. Masih banyak hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa membuat Indonesia siap dan layak menjadi negara maju. Siapkah Indonesia diperlukan sebagai negara maju? Dengan kenaikan status ini, apakah Indonesia sungguh telah siap diperlukan sebagai negara maju? Pastinya, dengan kenaikan status Indonesia sebagai negara maju akan membawa banyak perubahan terhadap kebijakan yang pernah diberlakukan terhadap Indonesia sebagai negara berkembang. Terkait fasilitas pinjaman dari luar negeri, Indonesia sebagai negara berkembang tentu mendapat perlakuan khusus dengan suku bunga yang rendah. Sekarang dengan status Indonesia sebagai negara maju, ada kemungkinan rendahnya bunga untuk pembiayaan beragam proyek tidak bisa lagi dinikmati. Bunga pinjaman pastinya harus disesuaikan dengan status baru Indonesia sebagai negara maju. Pencabutan status negara berkembang juga berpotensi membuat Indonesia kehilangan fasilitas ekspor-impor yang umumnya diterima oleh negara berkembang. Biaya keanggotaan Indonesia dalam Badan Dunia juga akan meningkat. Banyak hal yang harus diperbaiki untuk menjadikan Indonesia siap sebagai negara maju. Parameter pembangunan sosial seperti tingkat kemiskinan, angka kematian bayi, tingkat pengangguran harus ditekan. Pemerataan pendidikan dan kesejahteraan. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa.